Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rashid, mahasiswa akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKBP Padang. NIM saya 21230048. Hari ini saya akan coba menjelaskan sedikit terkait dengan sebuah artikel yang diterbitkan oleh Nguyen Phu Chuong dan Vo Hong Tung dengan judul artikelnya adalah Risk Management Disclosure by Financial Listed Companies in Vietnam. Adapun artikel ini membahas tentang keterbukaan informasi mengenai manajemen risiko atau biasa disebut risk management disclosure pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Vietnam. Penulis artikel ini menekankan bahwa globalisasi dan kompleksitas usaha meningkatkan exposure risiko perusahaan dan sehingga investor dan pemangku kepentingan membutuhkan transparansi yang tinggi. Namun, studi tentang ini masih minim ya di negara yang kita bahas, yaitu negara Vietnam, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendahuluan disusun dengan baik, mengaitkan gap penelitian dengan kebutuhan praktis dan regulasi, serta memberikan justifikasi atas urgensi riset. Kemudian, adapun kasus atau permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah rendahnya keterbukaan informasi risiko di perusahaan keuangan yang listing di Vietnam. Selanjutnya, di Vietnam, regulasi yang berlaku belum cukup untuk memastikan kualitas pengungkapan. Dan yang terakhir, belum jelasnya faktor yang mempengaruhi keterbukaan risiko. Adapun metodologi yang dipakai oleh penulis artikel ini adalah yang pertama untuk datanya adalah analisis konten dari laporan keuangan dari tahun 2014 sampai 2016. Adapun sampel perusahaannya ada 38 perusahaan keuangan dengan 114 observasi. Untuk metode analisis datanya, itu menggunakan metode dengan model regresi, yaitu model Ordinary Least Square atau OLS, Fixed Effects Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM. Lalu, untuk menyempurnakannya digunakan dengan uji Hausman. Adapun variabel-variabel yang diukur yang mempengaruhi RMD tadi adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, solvabilitas, auditor, dan independensi dewan serta dualitas. Dari penelitian ini didapatkan hasil. Yang pertama adalah hasil penelitian terkait dengan mandatory risk management disclosure atau pengungkapan wajib. Nah, ini didapatkan bahwa rata-rata hasilnya adalah 72,86%. Ini adalah pengungkapan wajib. Sementara untuk pengungkapan sukarela atau discretionary risk management disclosure itu mendapatkan angka 46,21%. Nah, jadi memang untuk yang wajib saja itu angkanya lumayan jauh untuk di bawah rata-rata gitu. Di bawah angka maksimal gitu, itu 100%, yaitu 72%. Berarti masih ada yang tidak melakukan pengungkapan sebesar kurang lebih 28% atau 27%. Ya. Apalagi ketika artikel ini membahas tentang pengungkapan sukarela ya, itu angkanya di bawah 50%, kurang dari setengahnya atau 46%. Selain tentang pengungkapan ini, adapun penelitian ini juga menghasilkan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap risk management development, disclosure ya.
Yang pertama adalah ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan ini berpengaruh positif terhadap risk management disclosure. Ketika ukuran perusahaan semakin besar, maka keterbukaan itu juga akan semakin besar gitu ya. Karena memang semakin besar perusahaan, maka kebutuhan publik terhadap eh, transparansi manajemen risikonya itu tentu besar juga gitu. Karena memang ada tekanan dari publik yang harus tahu gitu. Apalagi perusahaannya perusahaan terbuka. Lalu yang kedua solvabilitas. Solvabilitas itu berbanding terbalik ya atau berpengaruh negatif secara signifikan terhadap RFD. Di mana semakin tinggi solvabilitas, maka semakin rendah tingkat RMD-nya ya, Risk Management Disclosure-nya. Karena memang perusahaan akan berhati-hati mengungkapkannya gitu ya terhadap solvabilitas. Karena bisa jadi ketika solvabilitas tinggi itu risikonya semakin tinggi, maka perusahaan akan hati-hati untuk mengungkapkannya ke publik. Lalu yang ketiga ada leverage ya. Leverage ini berbanding terbalik juga atau bernilai positif negatif signifikan terhadap eh, di RMD ya. Di RMD ini adalah pengungkapan secara sukarela ya, atau discretionary risk management disclosure ya. Ketika leverage makin tinggi, maka memang DRMD-nya akan semakin rendah gitu ya. Ketika leverage rendah, maka keterbukaan akan informasi risiko manajemen gitu ya. Manajemen risiko itu akan semakin tinggi. Dan terakhir, semakin independen dewan direksinya ya, maka itu berpengaruh positif terhadap RMD gitu ya. Maka semakin independen dewannya, maka dia tidak terpengaruh dengan yang lain dan dia akan berani mengungkapkan manajemen risiko ya dari perusahaan tersebut. Gitu. Lalu variabel lain yang tadi sempat kita bacakan yaitu variabel profitabilitas, variabel auditor dan variabel dualitas itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risk management disclosure. Kemudian dari hasil tadi dapat kita bahas ya. Yang pertama tentang perusahaan, semakin besar perusahaan maka eh, tuntutan akan keterbukaan itu akan semakin besar ya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Kedua, perusahaan dengan leverage tinggi akan lebih berhati-hati mengungkapkan risikonya gitu ya. Ketiga, solvabilitas rendah mendorong keterbukaan lebih tinggi. Yang keempat, independensi dewan berperan positif. Dan yang terakhir, auditor dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel ini, yaitu pertama, keterbukaan RMD masih rendah, terutama pengungkapan secara sukarela. Yang kedua, faktor dominan yang berpengaruh terhadap RMD adalah ukuran perusahaan, solvabilitas, leverage, terutama terkait dengan pengungkapan secara sukarela, dan terakhir adalah independensi dewan. Adapun rekomendasinya adalah perkuat regulasi, adopsi IFRS, dan insentif keterbukaan. Maksudnya di sini insentif keterbukaan adalah ketika perusahaan semakin terbuka, maka ada penghargaan yang diberikan. Gitu. Selanjutnya, adapun executive summary reviewer-nya, kekuatan artikel yaitu mengisi gap penelitian di negara berkembang, negara Vietnam tadi ya. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif yang kuat, lalu diskusi teoritis secara komprehensif. Walaupun kelemahannya, sampelnya terbatas ya, tadi hanya 38 perusahaan dengan 114 observasi ya. Dan juga tahunnya juga terbatas, hanya terbatas pada 3 tahun dari 2014 sampai 2016. Lalu tidak ada perbandingan antar sektor. Yang kita bahas tadi kan hanya sektor keuangan ya, finance saja gitu. Dan juga tidak ada perbandingan antar negara. Yang dibahas hanya di satu negara saja. Gitu. Lalu variabel independennya juga terbatas. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dan presentasikan terkait dengan
risk management disclosure dari artikel tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.